Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Masih puasa semuanya? Puasa. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas kita. Masih ingat? Apa saja ya? Aktif dalam pembelajaran. Disiplin. Menjaga ketenangan kelas. Apalagi dari sana mungkin? Apa Mas Alfa? Mas Indah silakan. Menghargai perbedaan. Ya. Terima kasih anak-anak sudah ingat dan selalu kita pedomani ya dalam kegiatan sehari-hari kita. Seperti itu. Nah, sebelum pembelajaran, seperti kegiatan kita setiap pagi, anak-anak akan mulai dengan apa? Literasi pagi. Saya beri waktu 5 menit untuk membaca ya. Silakan bisa mengambil buku dari pojok baca. Apa yang sudah disiapkan? Silakan. Jangan lupa untuk menuliskan di buku jurnal. Buaya. Kalian ambil buku apa? Iya, di sekolah ya. Masalah itu apa sebenarnya? Tentang bumi ya ini ya. Tapi sudah. Jurnalnya bisa dikumpulkan. Bagaimana setelah membaca? Dapat apa lagi? Ilmu baru, dapat pengetahuan baru ya. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, coba anak-anak duduknya yang rapi dulu. Ya. Duduk yang tegak, tidak bersandar. Ya. Semua dikemaskan otot-ototnya. Tangan boleh di atas meja atau di atas tangannya masing-masing. Ya. Kita mulai untuk relaksasi dulu agar anak-anak
Tarik nafas lagi. Hembuskan. Terus bernapas pelan-pelan. Sekarang coba dirasakan. Mulai dari ujung kaki. Dan naik ke atas. Sampai di lutut dirasakan. Kiranya yang tenang di tangan kita rasakan bahu, dengarkan pelan-pelan sampai di kepala kita rasakan semuanya tenang. Anak-anak sudah rileks. Nah, sekarang kita mulai lagi atur nafasnya. Hembuskan. Ambil nafas lagi. Hembuskan. Sekarang anak-anak mulai membuka mata perlahan. Ya. Oke, sudah semua kembali lagi. Sudah lebih santai? Ya, lebih tenang? Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ya tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Apa yang akan kita mulai dari belajar hari ini? Anak-anak akan belajar tentang teks non fiksi dan juga nanti akan belajar tentang manfaat air ya. Apa kegunaan air untuk kehidupan manusia, tumbuhan dan juga hewan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Adakah yang sudah tahu tentang teks non fiksi? Masih ingat ya? Teks yang benar-benar nyata. Ada lagi yang mau menambahkan? Dari Mas Niko, teks yang benar-benar nyata. Ayo, apa lagi? Ya, silakan dibuka dulu bukunya, boleh? Kita ke halaman pertama ya, anak ya. Ya, silakan buka 1 PP 1. Nah, teks non fiksi itu berdasarkan dengan cerita nyata. Teks yang dibuat dari kisah nyata yang sebenarnya. Oke, PP 1 halaman 2. Silakan anak-anak membaca dari bukunya, yaitu tentang bacaan demi air bersih warga Wonorogo rela berjalan sejauh 15 km. Silakan diamati, anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemarin sudah dibagi. Ya. Apa faktanya? Peristiwa apa yang terjadi? Apa kok sulit? Buku keringan. Oke, adakah yang tahu isinya teks itu tentang apa, anak-anak? Silakan angkat tangan. Oke, Mas Abdul. Kesulitan mencari air bersih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Nizam. Kurangnya air bersih. Dari bacaan kamu bisa mengetahui kenapa kok sampai kekurangan air bersih? Karena belum ada air dalam. Oh iya, karena di daerah itu belum ada pipanya, seperti itu ya. Kenapa kok daerahnya susah, belum ada pipa?
Ya, terletak di dataran tinggi. terletak di dataran tinggi, sehingga air bersih itu sulit. Murid mana? Murid jenengan. Itu buka saja. Dulu Mas Lula akan membacakan hasil pengerjaannya terkait dengan peta monster teks non-fiksi. Ya, silakan. Peristiwa apa yang terjadi kekurangan air bersih di Waboruko? Bila peristiwa itu terjadi di Waboruko, kecamatan Batuang dari kota Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Pipa PDAM belum sampai di daerah tersebut. Ya, bagaimana yang lain? Ada yang mau melengkapi? Udah? Tepuk tangan dulu buat Mas Hero. Ya, ada lagi kelompok satunya. Yuk, silakan. Mbak Nia mungkin? Remi, silakan. Peristiwa apa yang terjadi? Kekurangan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Kelurahan Waboruko, Kecamatan Batuang dari kota Bau, Sulawesi Tenggara. Apakah penyebab peristiwa itu terjadi? Karena kecamatan itu berada pada daerah tinggi dan juga belum sampai di daerah tersebut. Ya, berarti ada tambahan posisinya ya. Di daerah itu adalah dataran tinggi sehingga kita tidak akan sampai ke sana. Bagaimana teman-teman? Setuju? Ya. Yang masih belum jelas nanti bisa dilengkapi lagi ya. Tepuk tangan buat Mbak Evi. Terima kasih Mbak Evi. Kita boleh
Mido. Senang. Senang. Ada lagi? Sadu? Gembira. Gembira. Mbak Revi? Ceria. Semua sepakat? Ada yang malu-malu berarti yang bahagia. Ya. Atau ada yang takut? Saya lanjutkan berikutnya. Nah, gambarnya siapa ini ya? Gambarnya Mido. Ada yang tahu ekspresi apa? Marah? Marah? Hah? Mobil gini? Ayo. Semangat. Semangat. Apa lagi? Senang. Ada lagi? Gembira. Gembira. Ini gembiranya sedang atau sangat gembira kira-kira? Sampai apa dia? Sampai lompat. Setelah kamu senang seperti itu, ras apa? Oh, pas dapat apa? Ya, dapat hadiah. Mana senang dapat hadiah ya? Kita lanjutkan ya. Nah, pakai song, terus pipinya merah, kira-kira sakit. Sepakat kalau sudah sakit seperti ini? Sampai kalau sakit seperti ini juga? Nggak bisa ketawa lagi ya? Bisa. Nih. Nah, tangannya diangkat dua-duanya. Alisnya kebingungan. Nah, sini kok anteng sekali. Ayo, Pak, Pak. Apa itu? Seperti ekspresi mulu loh. Dan apa itu? Apa Mbak Vanessa? Bingung. Sepakat anak-anak ini ekspresi bingung? Sampai bingung ya gini? Enggak. Tahu ya? Nah, yang apa kira-kira? Lebaran belum bisa? Caranya bagaimana? Ada yang bisa menirukan? Sini loh. Mas Mido parah nggak itu? Oke, ini nanti adalah gambar emosi atau tergambar. Sekarang saya mau anak-anak mantri kalau bisa jadi. Ada dua gambar. Di situ ada tulisannya apa yang dilakukan ketika temanmu mengalami hal ini. Ada yang melakukan menghibur. Ya, yang mana dulu? Gambar yang mana dulu? Gambar apa? Yang menangis. Ya, kalau aku punya menangis sampai alkohol menghibur. Menghibur. Apa yang kamu lakukan jika temanmu yang ekspresi satunya? Bagaimana? Apa kemarin nangis? Sekarang kita lanjutkan materi kedua, IPA, yaitu tentang manfaat air. Anak-anak supaya tidak bosan kita lihat video ya. Boleh sambil mencatat sekali yang penting. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu manfaat air bagi makhluk hidup. Seperti yang kalian ketahui, makhluk hidup terdiri dari 3 jenis adik-adik. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Semuanya membutuhkan air karena air adalah kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Kita akan kaji satu persatu manfaat air bagi makhluk hidup. Kita ikuti pembelajarannya bersama-sama.
bagi manusia yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, atau untuk mencuci peralatan rumah tangga seperti piring ataupun baju adik-adik. Manfaat yang kedua adalah untuk keperluan industri, misalnya untuk bahan dasar pengolahan air minum kemasan, kemudian sebagai pembangkit tenaga listrik, ini juga memanfaatkan air sebagai sumber energi. Manfaat berikutnya adalah sebagai rekreasi dan olahraga. Misalkan ada beberapa olahraga yang memanfaatkan air sebagai sarananya, misalnya olahraga renang, selancar, ataupun arung jeram memanfaatkan air sebagai medianya adik-adik. Berikutnya adalah keperluan pertanian dan peternakan. Ya, contohnya saja untuk irigasi atau mengairi sawah, kemudian untuk budidaya ikan. Semuanya membutuhkan air sebagai bahan dasarnya. Manfaat berikutnya adalah untuk keperluan transportasi. Ini digunakan sebagai tempat kapal untuk berlayar, ya, dan sebagai sarana transportasi atau perhubungan laut. Berikutnya adalah manfaat air bagi hewan. Yang pertama adalah untuk minum. Selayaknya manusia, hewan juga makhluk hidup yang membutuhkan minum sebagai metabolisme tubuhnya. Yang kedua adalah untuk produksi susu. Ini biasanya terjadi pada hewan yang menyusui seperti sapi, kerbau, ataupun kambing. Yang ketiga adalah sebagai tempat hidup. Ada beberapa hewan yang tempat hidupnya adalah di air, contoh biasanya adalah ikan, udang, ataupun kepiting. Manfaat berikutnya adalah untuk membersihkan tubuh. Ada beberapa hewan yang membutuhkan air untuk membersihkan tubuhnya atau berendam. Contohnya saja adalah kerbau. Kemudian, manfaat air bagi hewan yang berikutnya adalah sebagai alat perlindungan diri. Ini berlaku untuk hewan kuda. Mereka membutuhkan air untuk melindungi dirinya. Yang berikutnya adalah manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama adalah sebagai tempat hidup. Contohnya saja adalah pada tumbuhan enceng gondok dan teratai. Mereka membutuhkan air sebagai tempat hidup. Manfaat berikutnya sebagai pelarut zat hara. Untuk melarutkan zat hara, tumbuhan memerlukan air. Manfaat berikutnya adalah alat transportasi zat hara. Ya. Air sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk sarana transportasi atau menyalurkan sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuhnya. Yang berikutnya adalah bahan dasar dalam proses fotosintesis, di mana air juga hal yang sangat vital dalam proses fotosintesis. Untuk menambah pemahaman kalian yang berkaitan dengan manfaat air bagi makhluk hidup, silakan kalian simak peta pikiran berikut ini, yaitu manfaat air bagi tumbuhan, bagi manusia, dan bagi hewan. Nah, itu tadi adalah video tentang apa, Nana? Manfaat air bagi siapa? Tumbuhan. Untuk kegiatan berikutnya, anak-anak nanti silakan berkelompok sesuai dengan minat anak-anak. Bagi anak-anak yang suka dengan hewan, berkelompok dengan hewan. Yang suka dengan hewan, yang suka dengan tumbuhan, berkelompok dengan tumbuhan. Dan satu lagi yaitu nanti mengerjakan tentang fungsi air dengan manusia, ya. Nanti dibagi kelompoknya. Di sini untuk apa? Hewan. Kemudian sama tumbuhan yang sebenarnya adalah akuatik, ya, yang suka dengan kegiatan di air, olahraga air misalnya. Ya, silakan saya beri waktu untuk berpindah tempat sesuai dengan minatnya masing-masing.
Iwan. Kamu Iwan. Tungguan. Ini loh. Ini tempat hidup atasnya. Terus kaitannya dengan kegiatan industri untuk pertanian dan pertanian, peternakan. Sudah coba buat. Ya. Pelarut zat hara. alat transportasi zat hara. Bahan dasar untuk memperpanjang hubungan. Memperpanjang hubungan. Jadi hubungan air ya. Ada tambahan lagi dari kelompok tumbuhan? Sudah? Tepuk tangan buat Mas Rima. Nah, sekarang coba anak-anak fokus ke depan sebentar. Anak-anak, air tadi punya banyak fungsi ya. Selain untuk manusia, untuk tumbuhan dan juga binatang. Berarti berperan penting dalam kehidupan ya, anak ya. Sekarang coba, karena kita puasa kita nggak bisa praktek minum. Sekarang dibayangkan saja, misalnya dalam kondisi siang terik seperti ini, terus anak-anak ada segelas air, kira-kira apa yang dirasakan? Ya, terus kalau sudah minum, apa yang dirasakan? Manfaatnya apa, anak? Segar. Tentunya bagaimana? Fresh. Yang ngantuk jadi ngantuk lagi apa tambah ngantuk? Tambah ngantuk setelah minum? Nah, kalau misalnya ada air terus sampai tahu manfaatnya seperti itu, apa yang harus dilakukan anak-anak? Sering minum air. Air. Air itu pemberian siapa air? Tuhan. Nah, kita sudah diberi air, diberi karunia berupa air agar kita bisa hidup dengan bagaimana? Sehat. Apa yang harus kita lakukan dengan itu? Menghemat air, menghargai air. Jadi dimanfaatkan dengan apa? Baik. Apalagi wujudnya? Kita patut apa anak kepada Tuhan? Bersyukur atas karunia-Nya, ya. Caranya seperti tadi, menghemat air, tidak membuang-buang air, ya. Jadi kita harus bersyukur. Kita sudah diberi karunia oleh Tuhan berupa air sehingga kita bisa hidup dengan bersih, dengan sehat seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya, anak-anak, tolong nanti sampai tuliskan apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini. Yang ditulis yaitu apa yang sudah dipelajari yang pertama, yang kedua adalah bagaimana perasaannya saat belajar hari ini. Ya, saya beri kertas, nanti sudah di sini. Masing-masing menuliskan. Tolong dibagi ya. Tulis. Ya sudah dapat segera tulis.
Catat ya. Gantian ya. Silakan lagi buka. Nyapu tuh rasa jorok. Pak, silakan duduk. Duduk yang tenang. Ya. Tangannya bisa dilemaskan. Oke. Lepaskan lagi. Semakin cepat. Pelan. Agak pelan. Selesai. Nah, kita mau melakukan evaluasi ya setelah anak-anak belajar hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan, nanti anak-anak mengerjakan ya. Ada soal lihat ganda dan juga ada uraian. Silakan nanti dicermati petunjuknya, kemudian dibaca teksnya dan dijawab soalnya. Ya, nanti saya tayangkan juga.
sudah kita